Namaku Nurul. Aku akan menceritakan pengalamanku ketika bertemu makhluk halus atau yang sering kita sebut dengan hantu. Kejadian ini baru aku alami sekitar 7 bulan yang lalu, di tempat di mana aku bekerja sekarang. Aku bekerja sebagai salah satu staf di perusahaan clothing yang berada di daerah Cibaduyut. Perusahaan ini sebetulnya terbagi di beberapa tempat yang berbeda-beda. Mulai dari gudang kain yang terletak di daerah Bandung Timur, sedangkan produksi ada di daerah Bandung Selatan. Dan tempat kerjaku yang ini terletak di Cibaduyut, yang menjadi kantor dan bagian finishing atau packing barang. Aku sudah bekerja di tempat ini kurang lebih selama 2 tahun. Selama bekerja di sini, aku tidak pernah pulang lewat maghrib. Karena menurut karyawan yang sudah lebih lama di sini dan juga sering lembur, tempat ini akan berubah suasananya ketika maghrib tiba. Sekalinya ketika aku harus lembur dan ada tugas kantor yang harus segera dibereskan, biasanya aku meminta temanku untuk menemaniku. Ya, supaya ada teman mengobrol, sehingga suasana menjadi cair dan pastinya aku tidak kesepian. Sampai pada saat itu, aku diperintahkan atasanku untuk segera membereskan dokumen penting. Waktu untuk lembur pun tidak ditentukan hingga jam berapa, karena atasanku bilang jika pekerjaanku harus beres hari ini juga. Tetapi temanku yang biasanya menemani saat lembur hari ini tidak bisa menemaniku, karena dia sudah ada janji lain. Ya, mau tidak mau, aku pun memutuskan untuk lembur sendirian. Aku merasa berani karena ada karyawan finishing yang ikut lembur membereskan barang. Setidaknya ada orang lain di sini selain aku. Ya, meskipun letaknya berjauhan, aku di lantai atas dan karyawan finishing ada di lantai bawah. Waktu pun tidak terasa. Ternyata sudah jam 9 malam. Mungkin karena terlalu berkonsentrasi, jadi waktu berlalu begitu cepat. Tak lama setelah itu, aku memutuskan untuk pergi ke kamar kecil, sekedar membasuh mukaku agar terasa segar kembali. Ketika sedang berada di kamar mandi, aku sesekali melihat ke sekitar. Dan memang
Kondisinya sangat sepi malam itu. Hening. Suara aliran air di toilet pun terdengar sangat jelas. Hingga ketika aku sudah bersiap untuk keluar kamar mandi, tiba-tiba saja aku tengok ada salah satu dari bilik kamar mandi ini yang pintunya mulai bergerak. Angin gitu? Apa ada orang? Aku pun mendekati pintu itu. Dan astaga, aku lalu mengetuk pintunya. Siapa di dalam? Tidak ada jawaban. Ketika aku mengetuk lagi, ada yang mengetuk pintu ini dari dalam. Dan lampu kamar mandi mati dan menyala lagi dengan sendirinya. Udara pun seketika menjadi sangat berbeda. Aku segera bergegas keluar dari kamar mandi dan mencoba melupakan kejadian itu dengan mulai mengerjakan tugasku kembali. Belum lama duduk, tiba-tiba aku mencium wangian yang sangat aneh. Seperti wangi bunga melati. Ya, bunga melati yang sangat tajam menusuk hidungku. Aku pun mencoba untuk tetap fokus dan tidak memperdulikan wangian itu. Tapi tiba-tiba aku merasakan seperti ada yang berdiri di belakangku. Aku pun mencoba untuk memberanikan diri untuk menengok ke belakang. Dan tidak ada siapa-siapa. Ku coba memperhatikan sekitar lagi, namun tetap tidak ada siapa-siapa. Cuma perasaanku aja kali ya. Lalu aku membalikkan badanku kembali ke depan komputer. Astaga! Tiba-tiba aku melihat di hadapanku. Kini nampak seperti ada sepasang tangan. Terlihat sedang memegang mejaku. Dan perlahan-lahan muncul seperti berdiri dari persembunyiannya dari balik meja kerjaku itu. Secara perlahan terlihat kepala yang lama-kelamaan naik semakin terlihat jelas. Dan sangat jelas terlihat itu adalah sosok wanita dengan rambut yang sangat panjang terurai. Rambutnya terurai sampai ke lantai. Matanya yang hitam pekat dengan mulut yang mengeluarkan darah. Dan sosok itu pun berkata, ketika itu juga aku pun tak sadarkan diri karena terlalu ketakutan.
Setelah sadar, aku sudah banyak dikerumuni orang. Mereka pun menanyakan apa yang sebetulnya terjadi. Dan aku pun mulai menceritakan kejadian yang aku alami semalam. Kemudian, salah satu karyawan yang sudah bertahun-tahun bekerja di sini pun menjelaskan. Jika di sini, ketika sudah lewat maghrib, dilarang untuk pergi ke kamar mandi sendirian. Tadi aku ingat, aku pergi ke kamar mandi sendirian karena memang sudah tidak ada siapa-siapa. Konon katanya, itu memang pantangan di bangunan ini dari dulu. Makanya banyak karyawan di sini yang jika ingin pergi ke toilet di malam hari pasti meminta tolong pada satpam yang bertugas untuk sekedar mengantarkan saja. Sejak kejadian itu, aku tidak berani lagi untuk pergi ke kamar mandi sendirian. Sekalipun itu ketika aku sedang bekerja.